Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide hantaran akhir tahun ya. Ini dari bahan sederhana banget, hanya dari roti tawar dan juga santan. Bisa dikemas menjadi snack yang cantik dan juga gampang banget, namanya puding roti tawar. Ini bisa juga untuk ide jualan sebagai isian snack box. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 5 lembar roti tawar ya. Ini aku menggunakan yang tanpa kulit. Kalau kalian mau pakai yang ada kulitnya juga boleh. Kemudian potong memanjang. Bagi satu lembar itu menjadi 4 potongan ke semuanya ya hingga habis. Nah, jika sudah dipotong-potong seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lalu aku akan siapkan untuk kuah santan. Ada 300 ml santan. Bagi yang tidak suka dengan santan, boleh diganti dengan susu cair. Nah, selanjutnya akan aku tambahkan 80 gram gula pasir atau sesuai selera ya untuk tingkat kemanisannya. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk. Juga 1 butir telur. Kemudian akan aku tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 50 gram tepung maizena. Lalu setelah itu diaduk hingga tercampur rata. Ini untuk membuat video atau resepku yang satu ini ya, pas aku live di TikTok. Jadi buat sahabat aku semua di rumah yang belum follow TikTok aku, silahkan follow ya. Untuk linknya nanti aku sematkan di kolom deskripsi. Nah, kemudian siapkan cup roti. Ini berdiameter 10 cm ya, lalu susun untuk roti tawar potongnya seperti yang aku contohkan. Jadi aku kadang suka live untuk membuat menu snack ya di TikTok. Nanti juga ada barang-barang jualan aku di sana seperti cetakan dan juga cup-cup roti seperti ini. Jadi untuk sahabat aku semua yang ingin berbelanja perlengkapan maupun alat-alat dapur, silahkan nanti kunjungi ke TikTok aku. Nah, selanjutnya taburi juga dengan kismis ya. Untuk kismis dan mesisnya itu secukupnya aja atau sesuai selera. Selanjutnya akan aku tuang untuk kuah santan kurang lebih 2 sendok sayur ke dalamnya. Prosesnya ini akan aku panggang ya. Jadi untuk oven sudah harus dipanaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Nah, terakhir taburi di bagian atasnya dengan menggunakan keju parut. Untuk keju parutnya sendiri itu secukupnya aja ya. Jadi kurang lebih aku tadi menggunakan 30 gram. Nah, ini lakukan ke semuanya hingga adonan habis. Dan untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 6 cup ya, dengan ukuran cup yang besar yang berdiameter 10 cm. Kalau kalian menggunakan cup yang kecil kurang lebih diameternya 5 cm, berarti menjadi 12 cup. Nah, lakukan hingga semua adonan habis. Dan tadi untuk di TikTok yang mengikuti live aku saat membuat snack podeng roti tawar tadi, jika tidak sampai akhir ya, di sini kalian bisa menyaksikan atau melihat hasil akhir daripada resep yang aku bagikan. Ini bisa juga sebagai ide jualan maupun ide hantaran saat akhir tahun.
Nah, untuk toppingnya sendiri kalian bisa sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku menggunakan topping kismis, mesis dan juga keju. Oke, dan ini sudah semuanya selesai, kemudian sudah siap untuk dipanggang atau di oven. Jadi buat kalian yang memanggang dengan menggunakan oven listrik, untuk waktunya 40 menit, apinya api atas bawah, suhu 170 derajat Celcius. Dan bagi yang menggunakan oven tangkring atau oven tangkring, otang maksud aku, silahkan tambahkan waktunya 10 menit ya, dan penggunaan apinya gunakan api yang sedang. Nah, ini hasilnya setelah matang. Kemudian akan aku biarkan menjadi dingin terlebih dahulu. Baru setelah itu akan aku kemas. Kenapa menunggu dingin? Karena supaya tidak berembun dan berkeringat ya. Nanti saat dikemas sehingga bisa tahan beberapa hari. Untuk di suhu ruangan, snack ini bisa bertahan 2 hari, tapi kalau di suhu kulkas bisa bertahan 5 hari. Dan untuk snack podeng roti tawar ini bisa disajikan dingin maupun hangat. Nah, cara penyajiannya tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik OPP. Kebetulan aku menggunakan yang ukuran 12 x 12 cm. Tinggal dimasukkan aja, tapi pastikan sekali lagi untuk podeng roti tawarnya sudah harus dalam keadaan benar-benar dingin. Nah, kalau sudah tinggal diberikan aja stiker di bagian atasnya seperti ini, lalu siap untuk dijual atau dibuat hantaran. Nah, supaya lebih cantik, kalian bisa juga dimasukkan ke dalam dus seperti ini ya. Jadi bisa terlihat atau terkesan mewah sebagai jualan atau hantaran. Untuk satu dus bisa diisi 2 maupun 3. Dan untuk berbijinya kalian bisa jual antara 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan, berapa habisnya baru dihitung ya untuk harga jualnya. Nah, ini aku akan memperlihatkan satu ya. Akan aku buka satu. Untuk teksturnya sendiri sangat lembut dan hasilnya juga cantik. Jadi ini tidak basah tapi mengering ya. Untuk santannya tercampur rata dengan roti tawarnya. Nah, karena hari ini aku membuat video saat puasa Senin Kamis, jadi aku tidak bisa mencicip ya. Tapi nanti sore saat sudah berbuka aku pastikan untuk mencobanya. Tapi untuk hasilnya itu sangat lembut dan juga enak, gurih dan juga manisnya pas. Oke, yang ingin dijadikan sebagai ide jualan maupun hantaran, mudah-mudahan bisa laris manis ya. Dan juga yang ingin dijadikan sebagai snack keluarga, mudah-mudahan keluarganya menyukai. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari olahan roti tawar ya. Ini cara bikin dan bahannya juga simple, bisa sebagai ide jualan. Namanya kue roti tawar bakar. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 1 butir telur. Lalu di sini akan aku tambahkan dengan gula pasir. Untuk gula pasirnya sebanyak kurang lebih 80 gram. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Juga setengah sendok teh garam. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Tambahkan di sini dengan
tepung maizena ya, sebanyak kurang lebih 50 gram, tepung terigu sebanyak 20 gram. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian masukkan 300 ml susu cair. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata semuanya. Oke, terakhir masukkan 2 sendok makan margarin cair ya. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Aku siapkan di sini ada 5 lembar roti tawar ya yang aku potong dadu kecil-kecil. Nah, untuk roti tawarnya aku menggunakan roti tawar yang ada kulit. Jadi nanti bebas aja, kalau kalian tidak suka yang ada kulitnya boleh menggunakan roti tawar yang putih. Kemudian siapkan juga di sini ada keju parut ya dan juga kismis. Untuk keju dan kismisnya secukupnya aja. Kalau kalian tidak ada kismis boleh diganti dengan meses. Oke, kemudian olesi cetakan dengan margarin tipis-tipis. Lalu setelah itu masukkan ya untuk potongan roti tawarnya ke dalam cetakan hingga penuh aja. Lakukan hingga semuanya selesai. Selanjutnya, jika roti tawar sudah dimasukkan semua ke dalam cetakan, lalu akan aku letakkan ke atas kompor ya untuk cetakannya. Jadi di bawahnya aku berikan tatakan seperti ini supaya nanti tidak terlalu panas sehingga tidak mudah gosong. Nah, untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, selanjutnya akan aku tuang ya. Untuk adonan cair yang tadi sudah kita bikin, tuang hingga penuh. Kemudian taburi di bagian atasnya dengan kismis dan juga keju parut. Nah, di sini kalian kalau tidak ada kismis boleh ya sekali lagi diganti dengan meses. Nah, untuk penggunaan kejunya itu secukupnya saja, kurang lebih ini tadi aku menggunakan 30 graman ya, atau mungkin 20 gram karena tadi tidak aku timbang, jadi hanya aku kira-kira aja. Ini pas banget ya jika kita jadikan sebagai ide jualan maupun snack singkat untuk snack keluarga. Oke, selanjutnya setelah itu masak ya dengan ditutup seperti ini. Sekali lagi gunakan api yang kecil saja. Nah, setelah matang kurang lebih ini tadi 7-10 menitan. Nah, kemudian angkat seperti ini hasilnya. Langsung aja letakkan ke dalam kertas cup seperti ini.
Nah, lakukan ya hingga semuanya selesai. Ini cara bikin dan bahannya gampang banget, rasanya juga enak. Oke, setelah semuanya selesai dimasak seperti ini, kemudian akan aku biarkan dingin terlebih dahulu ya. Jika mau dikemas dimasukkan ke dalam cup mika juga boleh. Ini lembut banget dan rasanya gurih-gurih manis, kalian wajib untuk mencoba. Untuk satu resep yang aku bagikan itu menjadi 13, jadi nanti buat kalian yang ingin membuat lebih banyak boleh ya ditambahkan untuk takarannya. Nah, ini akan aku coba satu, kalian bisa lihat ya, ini lembut banget. Walaupun dari bahan sederhana, tapi rasanya juga tidak kalah ya dengan snack-snack mewah pada umumnya. Nah, ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal hanya 2 hari saja. Untuk harga jualnya nanti tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah roti tawar menjadi ide jualan maupun snack untuk keluarga. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack gurih ya. Ini dari olahan roti tawar, namanya snack roti tawar gurih. Biasanya roti tawar bikin manis ya, ini aku bikin gurih kombinasi dengan sosis. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 1 butir telur. Ini akan aku aduk bareng dengan garam, kaldu jamur, bawang putih bubuk, serta lada bubuk. Nah, untuk takarannya nanti sesuaikan ya dengan selera. Kalau tidak nanti cek di kolom deskripsi. Oke, setelah semuanya dimasukkan, jadi karena ini kita bikin gurih, jadi tanpa tambahan gula pasir. Oke, selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan juga 30 gram keju parut, aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya di sini akan aku masukkan 300 ml susu cair. Aduk kembali. Berikutnya akan aku masukkan 50 gram tepung maizena dan juga tepung terigu sebanyak 20 gram. Tambahkan juga dengan daun oregano kering ya, secukupnya dan juga opsional. Kalau kalian tidak ada boleh full menggunakan daun seledri yang dicincang halus. Oke, ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan sosis cincang ya, ini aku menggunakan 3 buah sosis yang aku cincang, masukkan separuh dan nanti untuk yang separuh untuk topping. Kemudian masukkan juga daun seledri, sisakan sedikit juga untuk topping. Lalu tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh baking powder, ini tadi hampir kelupaan ya. Lalu juga tambahkan 20 gram margarin cair yang sudah suhu ruang. Oke, aduk kembali hingga semua tercampur rata. Nah, jika sudah kita sisihkan, kemudian siapkan ada 5 lembar roti tawar. Ini akan aku potong dadu ya untuk roti tawarnya.
Selanjutnya kita siapkan teflon. Untuk teflonnya olesi terlebih dahulu dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Nah, kalau sudah, lalu masukkan ya potongan roti tawar ke dalamnya. Nah, ini aku memasukkannya secukupnya aja, tapi lebih bagus agak penuh ya, supaya nanti tampilan hasil akhirnya itu menarik. Nah, kemarin juga ada yang bilang katanya lebih enak kalau roti tawar potongnya dicampur di bahan cair, tapi kalau aku sendiri lebih suka seperti ini, dimasukkan secara terpisah supaya nanti setelah matang itu terlihat lebih menarik ya, lebih cantik. Untuk roti tawarnya terlihat roti tawar gitu, tidak lembek semua. Jadi nanti bagian atasnya itu kering. Oke, setelah dimasukkan roti tawar, kemudian di sini akan aku berikan topping sisa sosis yang dicincang ya. Jadi masukkan aja secukupnya. Nanti kalau masih sisa boleh dimasukkan ke adonan cair. Lalu berikan juga parutan keju dan juga daun seledri. Nah, untuk keju parut dan daun seledrinya itu secukupnya aja takarannya. Oke, setelah semuanya diberikan topping, kemudian di sini juga akan aku tuang untuk adonan cairnya. Saat menuang adonan cair, jangan lupa ya untuk diaduk terlebih dahulu sampai ke dasar supaya tepungnya tidak mengendap. Oke, tuang kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini. Jadi ikuti aja yang aku contohkan. Nah, kalau sudah siap kita panggang, dan pemanggangnya berikan alas ya di bagian bawah wajan supaya nanti tidak cepat gosong bagian bawah daripada snack yang kita bikin ini. Oke, kemudian panggang kurang lebih 7-10 menitan hingga mengering. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang kecil saja. Dan ini setelah bagian bawah mengering dan juga bagian atasnya mengering, kemudian angkat, letakkan di kertas cup seperti ini. Hasilnya cantik banget dan juga rasanya ini gurih enak ya. Kalian wajib untuk mencoba, cocok untuk hidangan saat ada tamu maupun snack keluarga. Atau bisa juga sebagai ide jualan ya. Ini praktis banget dan di suhu ruangan bisa bertahan sampai 2 hari. Nah, ini bagian bawahnya juga cantik. Jangan lupa ya, di bagian bawah wajan diberikan tatakan. Oke, dan setelah matang semua seperti ini kita tunggu dingin dan kalian bisa lihat ya, cantik banget hasilnya. Walaupun hanya dari roti tawar. Dan resepnya pun juga sederhana ya, ini bisa satset, membikinnya juga mudah, tidak sampai berjam-jam waktunya. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan menjadi 14 roti tawar gurih ya. Jadi ini kalau ingin dijual silahkan letakkan ke dalam mika yang tertutup seperti ini, tapi pastikan sudah benar-benar dingin supaya tidak cepat basi. Oke, seperti ini ya kalau sudah matang dan ingin dijadikan sebagai ide jualan isian snack box. Kalau biasanya roti tawar itu kita masak dengan rasa manis, ini aku bikin yang rasa gurih asin ya. Jadi bisa menambah varian untuk koleksi resep kalian di rumah ya. Jika ingin bikin yang manis juga ada resepnya, nanti aku cantumkan ya di kolom deskripsi. Dan jika ingin dibikin gurih juga ini ada resepnya. Kalian wajib mencoba, ini rasanya enak banget, gurih, legit,
dan juga enak tentunya. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, jika dibikin malam dijual pagi juga oke, tidak masalah ya. Tapi karena ini proses pembuatannya gampang satset, tentunya juga jika disajikan cepat saat itu juga dan langsung dijual juga oke. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara membuat roti tawar gurih asin sebagai snack ide jualan atau mungkin snack keluarga. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.